Bagi seorang penumpang di Bandara Florida, hari perjalanannya sudah mengalami gangguan, bahkan sebelum pesawat lepas landas. Benar, 3 minggu, benar. Minggu. 2 lapis terbuang sia-sia. Tapi, video viral ini hanyalah permulaan. Kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi saat polisi harus turun tangan. Aku memukul monitor-monitor itu dengan ponselku. Aku memukul semua monitor dengan ponselku. Letakkan ponselnya. Letakkan ponselnya. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Miller. Polisi mengatakan bahwa pelancong ini menendang petugas gate, menyebabkan kerusakan ratusan dolar. Dan jika Anda pikir dia hanya dipenjara semalam, ternyata jauh lebih lama. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ya, dan mereka menghancurkan hatiku. Dan mereka juga mengacaukan penerbanganku. Itu bukan kejahatan, tuh. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mari kita mundur sejenak. Ini tanggal 14 Agustus 2025. Kami berada di Orlando, Florida, di Bandara Internasional Orlando. Petugas dari kepolisian Orlando sedang menuju ke gerbang 125 menanggapi dugaan penganiayaan. Saya punya rekaman yang sangat jelas saat dia menendang, memukul, dan melukainya. Keren. Saya juga punya rekaman dia di sini. Ya, sebenarnya, tunggu sebentar. Kembali. Mundurkan sedikit. Ini adalah saat dia turun dari pesawat sampai selesai. Oh, kamu merekam semuanya. Aku merekam semuanya. Iya, kita cuma santai di lantai. Kamu mau menempuh jalur hukum? Mari kita lihat lebih dekat video ponsel itu ya. Dalam video yang sekarang sudah viral, pelancong ini benar-benar meluapkan amarahnya kepada petugas gerbang Southwest dan monitor komputernya. 3 kali 3 minggu. Saya tidak pergi dan menikahi saudara laki-laki saya. Oh, itu penyerangan. 3 minggu di tubuh saya, benar? 3 minggu, benar? 3 minggu, aku benar-benar kelelahan. Benar-benar kelelahan, benar-benar. Benar-benar, 3 kali. Hah? Setelah 45 menit? Hah? 3. Aku tadi mau bilang. Itu lelucon ya? Untuk siapa? Telepon polisi. Keamananmu payah. Itu sebabnya aku akan memanggil polisi. Kamu sedang antre. 1. Kamu sedang antre. Kamu antre. Sementara video ponsel yang diunggah secara online mengaburkan wajah wanita itu, kepolisian Orlando telah mengidentifikasinya sebagai Slomi Velez Rodriguez, 45 tahun. Menurut kutipan laporan kasus, saya bertemu dengan korban yang memberikan pernyataan tertulis dan lisan di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa korban tersebut sedang dalam proses naik kembali ke penerbangan itu. Velez mulai berteriak dan menggunakan kata-kata kasar. Velez diminta untuk meninggalkan Garbarata dan ia menghalangi pintu untuk mencegah akses ke pesawat. Akhirnya, Velez menyingkir dan diminta menunjukkan identitas untuk membatalkan penerbangannya. Velez menjadi marah dan mengambil ponselnya lalu mengayunkannya ke arah korban. Korban terkena pukulan di pergelangan tangannya. Velez kemudian memukul monitor komputer dan keyboard hingga merusaknya. Velez kemudian menendang korban di lutut kirinya dan memukul monitor lainnya. Jadi, apa yang membuat Slomi begitu marah? Nah, dia sudah berada di pesawat dan mereka harus turun dari pesawat karena ada masalah teknis. Manajer kami memecahkan 2 monitor Setelah. papan malam karena perilakunya. Dia berada di penerbangan yang mengalami masalah teknis dan harus kembali ke bandara. Saat dia hendak naik ke pesawat kedua, dia menjadi kesal. Kami 94, kami 1012 dengan subjeknya. Dua monitor di gate 125. Yang terjadi adalah aku sempat kehilangan kendali karena ini. Tetap jaga jarak. Kamu tidak perlu mendekat. Cukup ceritakan apa yang terjadi. Sekarang Slamit menjelaskan bahwa frustrasinya sebenarnya berasal dari usahanya untuk pulang karena dia sedang menghadapi keadaan darurat keluarga. Ini tentang ibuku. Ini tentang ibuku. Madre, madre, madre.
Madrid. Berapa umurmu? Dia berusia 75 tahun. Berapa umurmu? Saya berusia 46 tahun. Oke, kamu bisa bicara tanpa ibumu. Jadi, apa yang terjadi? Tapi Apakah kamu memukulnya? begini yang terjadi. Aku mengalami kehancuran karena aku sedang berbicara dengan ibuku di lorong dengan suara yang agak keras. Jadi salah satu pria datang kepadaku dan berteriak padaku bahwa orang-orang tidak perlu mendengar percakapanku. Padahal aku orang Yunani. Baiklah, tapi sekarang aku benar-benar frustrasi. Aku sedang minum obat hanya karena saudaraku sekarat. Dia akan dicabut alat bantu hidupnya. Aku harus ada di sana karena dia akan dicabut alat bantu hidupnya besok. Itu bukan masalahku. Itu bukan salahku. Jadi, apa lagi yang terjadi? Apalagi yang terjadi? Aku jadi marah dan aku memukul semua komputer dan segala sesuatu. Karena aku bilang ke mereka, oke, kalian mengusirku dari penerbangan. Oke, itu tidak masalah. Tapi kembalikan uangku supaya aku bisa beli tiket lain di penerbangan lain, kan? Karena itu bukan salahku. Kalau setelah 45 menit suara itu terdengar. Kembali ke MCO karena salah satu ban rusak. Jadi, apa lagi setelah kamu memukul monitor? Lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Aku menelponmu. Tidak terjadi apa-apa. Aku di sini saja. Oke, apa kamu memecahkan monitor? Hah? Ya, sepertinya. Karena aku memukulnya dengan ponselku. Di sini. Pukul. Kamu memukul siapa dengan telepon? Aku memukul monitor-monitor itu dengan ponselku. Aku memukul semuanya. Semua monitor. Dengan teleponku. Dan letakkan teleponnya. Menurut kutipan laporan polisi, ada beberapa rekaman ponsel dari penumpang lain. Video tersebut menunjukkan Veles memukul korban dan rusak properti. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya justru mendapat tepuk tangan dari penumpang lain. Letakkan ponsel kalian. Kita akan membawa perempuan ini. Hah? Jangan melawan. Oh. Oke. Sampai jumpa lagi semuanya. Di video berikutnya. Jadi ini akan sedikit lebih nyaman. Dengan begitu akan lebih nyaman buatmu. Oke, lalu putar yang ini ke arah ini. Terus putar. Nah, seperti itu. Ini akan lebih nyaman untukmu. Oke. 20-10. Mungkin pada usia 21. Belum pernah melakukannya. Kita akan mengambil ini. Kita akan... Manajer saya ingin melanjutkan ini ke proses hukum. Saya ingin menuntut. Selesaikan itu. Berhenti bergerak. Kamu mau? Aku ingin menuntut. Juga, oke. Berhenti bergerak. Berhenti bergerak. Diam saja. Kita terlalu dekat dengan... Berhenti. Berhenti. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Ya, dan mereka menghancurkan hatiku. Dan mereka juga membatalkan penerbanganku. Tapi itu bukan kejahatan. Tidak, itu bukan kejahatan, kan? Itu bukan kejahatan. Mengacaukan hidup orang lain. Itu bukan kejahatan. Itu bukan kejahatan. Kamu punya identitas. Berhenti. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tolong, lepaskan aku. Jangan bergerak. Kita harus berhenti bergerak. Oke, aku minta kamu berhenti. Aku bawa obatku. Ayo, pergi. Ya ampun, ini berat sekali. Apakah kita punya pernyataan dari musuh yang lain? Iya. Kamu punya mobil kan? Kamu menyakitinya. Kamu akan berada di sisi yang berlawanan. Luck. Oke. Aku tidak bangga. Ya, kamu tidak akan bisa datang. Aku sama sekali tidak bangga. Ya, tapi kenapa kamu mencengkeramku kuat-kuat? Kamu terlalu jelas. Kamu menyakitiku. Tapi kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku, rambutku ketarik. Aku tidak melawan. Iya, kamu melawan. How?
Aku memang melawan. Kamu membungkukan aku. Karena kamu terjebak. Tanganmu diborgol dan kamu berusaha melepaskan diri dari borgol ini. Oke, pengacara saya akan mengobati memar-memar ini. Oh iya, kita punya lift di sini. Kita penuh memar. Turun ke bawah. Penuh memar. Ya Tuhan. Apakah ada lift di bawah sini? Baiklah, ayo. Itu adalah SUV Toyota berwarna hijau. Apa masalahnya? Aku bisa jalan sendiri. Biar aku jalan baik-baik. Sementara kamu masih melakukan keduanya padaku. Aku tidak melawan. Aku cuma kayak... Lihat saja tanganku. Aku terluka. Ya. Aku harap kamu berhenti. Bahwa kamu akan mengambil foto peluru-peluru yang kamu buat. Karena saat ini aku akan menolaknya. Dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya menunggu. Selamite Velez Rodriguez didakwa atas penganiayaan, perusakan, dan melawan petugas tanpa kekerasan. Petugas mencatat dalam laporan kejadian mereka, Selamit diduga terus mencoba berjalan lebih cepat dari petugas, dan dia bisa merasakan Selamit menarik diri dari genggamannya. Sampai-sampai dia harus diberitahu berkali-kali untuk berhenti. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Seperti pintu yang tetap tertutup. Langkah masuk ke sini. Buka itu! Berhenti menarikku. Bisa berhenti? Berhenti. Kamu menarikku. Ayo pergi. Kamu menarikku. Aku benar-benar pecundang. Kamu adalah seorang pelaku kekerasan. Kalian semua, kalian adalah pelaku kekerasan. Kamu pelaku kekerasan. Berhenti. Kamu mengerti? Berhenti menarikku. Jangan tarik aku lagi. Kamu mengerti maksudku? Jalan pelan-pelan. Kalau kamu tarik aku lagi, bakal kutiarapkan kamu. Ya, aku tahu. Itu bukan sesuatu yang biasa aku lakukan. Menghadap ke mobil. Jangan ke mobil. Lebarkan kakimu. Sudah oke. Ini tidak sulit. Coba saja tarik-tarik saya. Kita akan punya masalah. Karen. Sirop. Di situ. Kamu punya informasi tentang dia? Itu pikiran kita. Armani punya segalanya. Sudah paham. Biar saya ambil beberapa pernyataan. Bisa kamu bawakan beberapa pernyataan ke dia? Iya, aku pikir, oh iya, soalnya dia seperti menyaratku ikut bersamanya. Apa? Iya.
Aku pikir itu tidak akan terjadi hari ini. Itu miliknya. Iya, baiklah. Ada satu lagi di tasku. Aku tidak tahu ini ada di sini. Mengayun dan memukul pikiran adalah kain. Dia memukul pria itu. Ada rekaman videonya yang jelas. Saat kamu ke sana, tolong ambil videonya. Tidak. Ponselnya. Jadi penumpang-penumpang menghampiri, mereka merekamnya. Dan kamu bisa lihat, menendang mereka. Oh, benarkah? Ya, menendang tuh. Jadi dia kena tuduhan penganiayaan dan perusakan properti. Sekarang nilai kerugiannya sekitar 1.200. Jadi aku juga tidak akan membiarkanmu mengambil ini. Kecuali kalau Armani yang mau ini. Itu satu-satunya alasan yang terpikir olehku. Kalau Mari mau ini untuk latihan, atau untuk dapat lebih banyak. Buena dos. Tres. 1, 2, 3. Dan di sini ada beberapa brosur hak-hak korban. Kalau memang benar-benar butuh sesuatu. Ini dia, 3, 4. Menurut laporan polisi, kerugian yang diperkirakan sekitar $1.000. Polisi mengatakan korban memang ingin memprosesnya secara hukum mewakili Southwest Airlines. Saya akan mengunggah videonya lain kali. Mereka sudah punya rekaman videonya. Oke, sip. Saya akan pergi mengambil dan minum 12. Oke. Ya, sip. Saya sudah mengerti idenya dan sebagainya. Saya akan mulai jualan buku. Ya, saya akan bekerja. Apakah itu barang-barangnya? Ya, itu sebagian dari barang-barangnya. Ya. Aku sedang menunggu. Mereka masih menahannya di bawah, di gerbang. Tidak, dia ada di mobil. Aku tidak tahu di mana Andi memarkir mobilnya. Jadi mereka akan menjemputku. Jadi aku bisa membawa barang-barang ini ke bawah. Oke. Ya. Dia parkir entah di mana, di sisi udara. Tapi kamu bisa tersesat dengan sangat mudah di sini. Iya. Aku tadi menunggu dia keluar di sana, karena sepertinya kalian sempat kehilangan dia, lalu bilang sudah menemukannya. Jadi mungkin mereka baru saja melewatiku di tram yang lain. Oke. Yes. Aku rasa dia tadi ke arah sana lalu berjalan kembali. Ya, aku cuma menunggu Chase. Dia bilang dia akan datang dan kembali ke sini. Lantai 2, Terminal 8, Carousel nomor 5. Dia ada di bawah sana. Sejauh yang saya tahu, dia sedang mengambil pernyataan dari para manajer. Saya percaya mereka punya video di sini, jadi dia mengirimkan topi kepada mereka. Ya. Ada sesuatu. Ya, mereka seharusnya punya kamera. Ya, mereka mungkin merekamnya dengan ponsel. Mereka merekam video dengan ponsel ya. Aku rasa dia mengirimkan permintaan rekaman kepada mereka. Aku butuh kalian di sini. Wanita itu, aku kira dia akan membenci kita. Ya ampun. Astaga. Itu ohku. Dia ingin memukul semua orang. Itu saja. Ya Tuhan. Dia ada di 2 komputer ini. Luar biasa. Jadi Tito punya tindak pidana perusakan di luar sana.
Ya, kalau kita bisa tahu berapa biayanya, itu cuma jadi tambahan dakwaan lagi yang akan kita kenakan padanya. Karena kita hanya perlu tahu berapa biaya untuk memperbaiki komputer-komputer itu. Dan kita akan menambahkannya. Dan saya yakin komputer itu tidak murah. Jadi itu satu kejahatan berat lagi. Ya, mereka sangat. Thank you. Ya, kami tahu itu. Kami sudah tahu itu, Pak. Oh, saya tidak tahu itu. Ya, kami sudah tahu itu ya. Sekarang saya harus menulis pernyataan. Salah satunya sulit dan satunya lagi sedang datang. Kamu tahu, jika mereka meminta gua untuk mengeluarkan larangan masuk, Belum. Saya punya properti di Afrika Selatan. 5. 61 Miami. Kita akan membunuh dia. Kita tetap butuh gua datang karena salah satu komputernya milik mereka. Jadi mereka memang perlu. Selami Velez Rodriguez tidak akan naik penerbangan berikutnya kembali ke Chicago. Sebaliknya, dia dibawa ke penjara Orange County dan dilarang masuk ke Bandara Internasional Orlando. Dan sekali lagi, dia tidak bebas pergi keesokan harinya, seperti yang sudah kita lihat di kasus-kasus lain seperti ini. Catatan pengadilan online menunjukkan bahwa dia tetap berada di penjara Orange County selama lebih dari sebulan, sampai dia dibebaskan dengan jaminan pribadinya pada tanggal 30 September 2025. Setelah dilaporkan membayar uang jaminan sebesar $5.000, dia dilaporkan bisa meninggalkan Florida untuk kembali ke rumahnya di Illinois. Catatan pengadilan online mengungkapkan bahwa kasus Slamit Velez Rodriguez dirujuk ke program intervensi pra-persidangan dan kasusnya ditangguhkan. Artinya, kasus tersebut ditunda sambil menunggu hasil dari keberhasilannya menyelesaikan program tersebut. Jika dia berhasil menyelesaikannya, dakwaannya bisa dibatalkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Miller dan kita akan bertemu lagi di sini hari Senin dengan kasus lainnya.